Halo, alhamdulillah di pagi ini acara ulang tahunnya Mas Edo sama Mas Ade. Mudah-mudahan sehat selalu, umur panjang. Terima kasih Mas Edo. Ulang tahunnya ada sama Mas Ade. Semoga Mas panjang umur. Amin. Terus ya, Sehat. sehat. Amin. Berkah umur Amin. dan berkah rezeki. Amin. Terima kasih, Dik. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala wa amma ba'du. Syukur alhamdulillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena detik ini, saat ini Allah masih memberikan kesempatan kita itu bisa bernapas hidup, tetap diberikan hidayah, diberikan ma'unah taufiknya, sehingga saat ini kita diberikan tetap iman Islam, diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Mas Edo dengan DAD sekarang ini sudah menginjak usia yang ke 30 31 apa 32. Semakin tahun yeah. tambah tahun bukan berarti. Halo Mbak Ais. Mau mama apa Mbak Ais? Di pagi ini Apa itu? Semangka. Enak semangka. ulang tahunnya Mas Edo sama Mas Ade. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, ya. Mbak Ais. Ya. Taruh situ nak. Mana? Situ wis nggak apa-apa. Ini Mbak Sul. Mas Ibra, habis puding berapa nak? 2. Habis ini mam nasi ya. Enggak. Kenapa? Dek mulai. Pudingnya. Iya, kau nama baru ingat dewe ya. Ini puding apaan sih? Duduk sini. Ah, kok lucu. Nah, nanti makan sama mie itu ya. Mbak Ais habis ini mak ini ya. Aku mau mie. Iya, di sini. Ya Mbak Ais. Duduk harus. Kenapa? Itu sih. Cepetan nanya. Oh iya, saya mama. Hari ini kita mau acara selamatan syukuran hari ulang tahunnya Mas Ade. Mbak Ais. Jempol, ini jempol, itu jempol. Paket-paket. Apa? Ada kota. Apa? Kemarin jadi kasihan sama Abdullah. Aja apa? Aja apa nak? Foto. Aja Apa? 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 Aku makan jeli 2. Makan jeli 2. Puding apa jelly? Ini bumbunya Jadi. by Mbak Tutus. Terima kasih Mbak Tutus. Hai bau. Ayo ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Ini Mas Ayah. ulang tahun. Halo Mas Ade. Dadah. Ulang tahun keberapa nak? Yang 18. Tahun ya Mas Ade. 30. 32. 32. 42. 32. 52. 62. Bilang selamat ulang tahun Ayah dan Mas Ade. Nah, Selamat ulang tahun Ayah
Terima kasih Mas Iplut. Kok Iplut sih? Musuh matikan. Ini nak. Dekat sini nak. Ini yang maksud cedek ya. Ini ya. Abah, Abah di video sama ayah. Ulang tahun, ulang tahun. Nih, siapa sih ngomong ulang tahun? Aku. Itu kan. Enggak Mas Ibra. Ada yang ngomong. Gimana? Ya. Ini ulang tahunnya kan ya. Ini ulang tahunnya. Salam dulu dong. Assalamualaikum sih. Enggak. Assalamualaikum. Iya Dan udah. Udah wes. Ini ulang tahunnya ayah sama Mas Ade. Semoga Semoga Mas panjang umur amin. Amin. yang Sehat. sehat, Amin. berkah umur Amin. dan berkah rezekinya. Amin. Makasih Mas Ibra. Terima kasih Di. Iya. Terima kasih. Ke hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala wa la quwwata illa billah amma ba'du. Syukur alhamdulillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena detik ini, saat ini Allah masih memberikan kesempatan kita itu bisa bernapas, hidup, tetap diberikan hidayah, diberikan ma'unah, taufiknya, sehingga saat ini kita diberikan tetap iman Islam, diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Mas Edut dengan DAD sekarang ini sudah menginjak usia yang ke 18. 30 31 apa 32? 32. Semakin Berapa, tahun Cil? semakin tahun 32. Nggih. Tambah tahun bukan berarti umur kita tambah panjang, tidak, tapi tambah tahun hakikatnya kesempatan hidup kita itu semakin berkurang. Kesempatan untuk bersendagura dengan anak cucu semakin berkurang. Kesempatan kumpul dengan orang-orang yang kita cintai semakin berkurang. Ini harus betul-betul disadari. Nah, bagaimanapun syukur ini adalah sebuah perintah Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Utamanya Mas Hidup, utamanya di adik, ini harus benar-benar syukur nggih. Syukur kepada Allah, terutama Mas Hidup diberikan keluarga, alhamdulillah keluarga yang soleh dan soleh. Amin, 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 amin. Rezekinya diberikan kelancaran, mulai berkeluarga, insya Allah orang tua melihat tidak begitu banyak rintangan-rintangan. Ini adalah harus kita syukuri. Rezekinya ya diparingi lancar, semuanya rezekinya diparingi lancar. Terutama bagaimana tinggal kita itu, bagaimana mengaplikasikan tentang syukur ini dalam kehidupan rumah tangga. Nah ini yang paling abot. Bagaimana caranya biar rezeki kita itu betul-betul barokah. Nah, ini yang paling sulit. Tidak hanya banyak harta tapi tidak barokah. Hatinya kosong nanti. Hatinya itu selalu gundah gulana. Bingung kalau hatinya itu tidak dipenuhi dengan keberkahan. Nah ini yang
penting barokah, yang penting barokah. Idealnya rezeki banyak, tur barokah. Ini yang paling penting. Barokah itu bagaimana? Ayo, rezeki kita itu, rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang mana rezeki itu bisa memudahkan itu kita semangat untuk beribadah. Nah ini rezeki barokah itu rezeki yang diberikan Allah, akhirnya menyebabkan kita itu semangat beribadah, bukan malah banyak rezeki malah kendor ibadah. Nah ini udahlah, yang penting barokah, hidup itu barokah. Apalah artinya harta berlimpah tapi tidak barokah. Dengan keberkahan itu tadi itu hati pasti tenang juga, karena yang membimbing itu Allah, yang menggerakkan, yang mengatur kita kehidupan hati kita itu Allah. Akhirnya hidup itu jadi tenang. Jadi saya ulangi, rezeki barokah itu rezeki yang membawa orang yang punya rezeki itu menjadi semangat ibadah. Nah, karena hidup rumah tangga ya saling kita nasihat menasihati. Allah itu sudah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Setiap saat, setiap waktu manusia iku gak ono sing untung, wah rugi. Iki wis wal asri, wau qasam demi sumpah. Nek wis Allah itu memberikan wau qasam itu pasti di situ ada hal yang penting. Manusia tidak ada yang untung, hanya perugi, kecuali illal ladzina amanu. Orang yang beriman tidak cukup hanya iman, wa amilus sholihah, iman dan mengamalkan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Tidak itu saja. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bisa menerima nasihat, bisa memberikan nasihat tentang kebaikan atau nasihat tentang kesabaran. Ini yang paling penting. Makanya manusia itu kalau 1 minggu tidak ada nasihat yang masuk di telinga kita, rugi-ruginya orang. Makanya harus berusaha bagaimana kita itu bisa memberikan nasihat, utamanya Mas Edo dengan Ira. Ini tanggung jawabnya, ku anfusakum ma'ahlikum. Nah, keluargamu itu jaga, aja sampai berapa, berikan nasihat. Ayah yang ngono, karena ini keluarga besar. Tidak segan-segan ayah itu tidak bosan-bosan memberikan nasihat. Mumpung Allah itu memberikan saya, orang tua, maksudnya ayah ini kok mau memberikan nasihat. Biar loh, nasihat kangkung itu yang pokok itu rukun ya harus dulu, megawe sing tenanan ya. Mas Edo, Mas Ade, Ira, siapapun ibunya, jangan bosan-bosan kalau ada nasihat. Itu tanda-tandanya orang yang akan diuntungkan oleh Allah. Nah ini sama, ayo rumah kita itu juga supaya berkah. Itu bagaimana berkah itu rumah kita ini loh, biar berkah. Tidak hanya rumah yang dihiasi dengan perhiasan aksesoris ini kan, itu tidak. Rasulullah memberikan contoh solusi. Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an wassholah. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an, dan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Nah ini bukan sholat wajib loh, sholat sunnah. Nawiru, hiasilah rumahku. Fa innahuma, karena keduanya antara bacaan Al-Qur'an dan sholat itu jalbul khair wal barokah, akan menarik kebaikan dan keberkahan. Ini makanya ayo rumah kita itu jangan kau jadikan wala taj'al buyutakum qabran, jangan kau jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan. Apa maksudnya? Wis gak ana wacanan Al-Qur'an, gak ana sholat sunnah ning kene. Itu ya memang secara kasat mata rumah kita megah, biasanya ini dan itu, mobil kita ini, kursinya ini, TV-nya ini, tapi rasanya hati itu kosong. Itu yang tidak dikendaki oleh agama. Harus hati itu penuh dengan kecintaan, zikir dan lain sebagainya. Bacaan Al-Quran, HP sudah menyadari, usahakan orang membaca Al-Quran itu sehari itu minimal 100 ayat. Minimal itu.
kalau ingin mendapatkan kebaikan dan keberkahan minimal, makanya harus orang 24 jam itu Allah memberikan waktu sehari semalam 24 jam itu diatur waktunya, diatur. Mana kapan saya harus bisa membaca Quran? Kalau nuruti kesibukan itu ya memang tidak ada. Manusia itu tidak ada yang tidak sibuk. Tanya orang yang tidak punya sawah, orang yang buruk, orang sibuk, dijak sholat sibuk, alasannya orang itu pasti sibuk. Ya itu sudah godanya setan, sibuk tidak ada. Kalau tidak dipaksakan, kadang begini. Ini kadang saya itu membahas melihat kebaikan. Ada orang sibuk tapi ibadahnya itu teratur. Sholat jamaahnya teratur, bangun malamannya teratur, duhanya teratur. Padahal super sibuk. Secara materi berlimpah. Gak usah ada-ada. Pak Hidayat itu loh. Saya mulai tahu Pak Hidayat dan bojone di siang ayah, dan ibu setelah dia menikah pindah di Sulawesi. Setiap pulang saya perhatikan ibadah, ya Allah, jamaah itu tidak tahu kerjanya dari pagi jam 7 sampai kadang di lembur malam, belum ngurusi ini, tapi ibadahnya sehingga Allah memberikan kelonggaran di setiap itu. Cara aku semikir Pak Hidayat, Pak Hidayat dan Haji Erni itu berlebihan usaha ini karena itu memperhatikan haknya Allah diperhatikan dulu. Ibadah mau Quran one day one juz itu mulai aku pian kenalan Pak Hidayat si ono one day one juz tidak usah. Padahal orang super sibuk. Makanya kalau kita alasan sibuk, tidak ada orang manusia yang tidak sibuk. Ayah masih jadi turun kadang sibuk ngurusi ini tapi nak mikirin sibuk ya ada kesempatan. Makanya keluarga itu harus selalu mengingatkan, tolonglah supaya adik alhamdulillah dipanggil oleh ibu ya rutin istiqomah, subuh gak usah digugah. Walau naik duhur ya memang duhur yang arahnya kan normal, kadang harus diingatkan ayo cepat duhur sholat. Ada ya pilot ya keadaan seperti ini kan normal. Wis kita menyadari betul itu adalah milik Allah. Pun harus selalu mengingatkan ayah mau tangi ibu kan yang ibu. Ini selalu yang mengingatkan keluarga yang baik. Itu yang mau irasik malas tapi juga urusan ibadah. Nah masalah kerja gak usah dikongkon wis pateng kabeh menurut itu. Tenan itu. Ayah itu mampu gak usah dikongkon megawe. Karena tuntutan itu akhirnya profesi tidak sama. Nah masalah profesi iya kan tidak sama. Dia itu gak usah tani. Ayah sebagai petani dia itu gak seneng monggo. Bukan gak seneng. Tapi enggak karena kita enggak sempat monggo. Guru. Maksudnya antitesis tapi urusan ibadah, urusan sholat, urusan maca Quran, urusan kehidupan bersosial itu bukan ayah ngono pantun ibadah mau pemakan salat aku mau itu keliru jenenge wong iku kanggo awake dhewe kanggo samene awake dhewe karena itu tak ilmu masalah Al-Qur'an kan secara tidak langsung sudah berkaitan dengan Allah ya. dengan Allah Al-Qur'an walaupun tidak sempurna tapi secara tidak langsung itu berikrar dengan Allah. Sempatkan waktu murojaah binatur, tidak usah bilmuid, binatur itu dengan membaca. Waktu 24 itu sempatkan membaca. Kalau kita mau murojaah harus ada waktunya nak. Sesudah maghrib dan sesudah subuh aku sarankan kepada anakku dua ini Mbak Ira sama Cik itu maghrib sama subuh harus walaupun apapun sifatnya harus subuh sama maghrib. Allah nanti memberikan jalan. Yakin Allah memberikan. Aku sibuk anak yakin pada suatu saat kalau kita memperhatikan haknya Allah nanti Allah yang atur yakin itu berikan waktu
waktu, masa sih 24 jam. Mau jadi ayah, tidak ada orang yang tidak sibuk. Mbak sulit ya sibuk, tak kono harus sibuk karena waktu. Lama sih, pemikiran alasan sibuk itu berikan waktu itu. Ganjarannya wong hafal Quran untuk keluarga itu nanti di akhirat akan diberikan mahkota yang suaraku. Aku yang masih aku ayah. Tak orang itu dalam ibadah jangan yang penting, tapi baca Al-Quran itu penting. Jangan kalah yang penting semua Quran. Biru kalau ada pemahaman yang penting baca Quran berarti kadang sudah sampai habis mau tapi Al-Quran itu penting, sholat jamaah itu penting, bukan penting aku sholat jamaah, bukan itu. Merawat anak itu penting karena tanggung jawab. Jangan lah penting setakai pangan, nah jangan gitu. Makanan manusia itu ada makanan yang sifatnya dohir, ada yang sifatnya batin. Dohir itu kayak panganan ini, tapi yang batin itu disambungkan dengan Allah, dengan ibadah, dengan istiqomah. Al istiqomatu alamatul karomah. Wong sing istiqomah ngelakoni kebaikan itu akan muncul kemuliaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang pasti seperti itu. Ayah hanya bisa memberikan nasihat dengan bertambahnya umur. Yang pasti sekarang ya ayah juga bertambah umur, semuanya bertambah umur. Kesempatan beribadah semakin berkurang, bukan semakin tambah, enggak, semakin berkurang. Semakin berkurang, kesempatan mohon ampun kepada Allah juga semakin berkurang. Dan umur tidak ada yang tahu. Bukan karena tua manusia itu diambil oleh Allah, dan bukan karena sakit orang itu diambil oleh Allah segera diambil, tapi karena memang batas jatah hidupnya sudah habis. Nah, ini harus disadari. Tasik enom, tasik muda, tasik umur 32, jadi tasik umur 30. Jangan menunda. Kita menghadap Allah itu tidak ada yang tahu. Yang kami harapkan dipanggil Allah itu ya ayah C, mari ku berurut. Iku karepe manusia, tapi karepe Gusti Allah ya lain. Tapi kita selalu mohon kepada Allah, ya Allah, jangan anak cucu saya, ayah itu paling ngono, lebih baik saya duluan dan ibu urutlah karepe ngono. 24 jam gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Mumpung masih muda, jangan menunggu tua. Mumpung masih sehat, jangan menunggu sakit. Mumpung masih hidup, jangan menunggu mati kalau sudah mati itu. Mumpung masih longgar, apa artinya longgar? Anak-anak tidak terlalu nuntut, bener rame. Gunakan kesempatan itu sebelum datangnya kesibukan. Apa sibuk itu? Kematian menjelang mati itu paling sibuk. Nah ini. Mari kita baca Fatihah, kita kirim doa kepada para awak kita yang hidup, imam yang hidup maupun yang masih yang meninggal dunia, terutama yang meninggal dunia. Tolong adik, insya Allah hadirah kepada almarhum Sido yang ngono, jangan dibatasi untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun kita itu bisa begini karena doa pendahulu kita. Ira isong ini ku yakin karena doa orang tuamu. Yakin orang tuamu almarhum pernah doakan seperti ini. Jangan dilupakan. Habis sholat, khususan ila bapak, khususan ila emak ibu, al-fatihah itu sudah bagus, sudah ingat seperti itu. Khususan ila mbah